Anda miskin, tapi jangan sok kaya. Down banget karena dari kalimat-kalimatnya itu kan nggak memungkinkan buat diucapkan secara langsung ya, kayak kalimat-kalimat kotor. Cari duit belum bisa bilangnya 1 juta doang. Hei, orang tua lu tuh rumahnya mau digusur, gak mampu beli rumah gara-gara uangnya kepake buat biayain lu sekolah sama gaya hidup lu. Sampai sekelas Kang Deddy ngomong, makanya kalau miskin jangan banyak gaya. Mungkin terdengar sakit di kuping kita, tapi satu sisi itu faktanya. Kalau udah sadar diri memang kita gak punya banyak uang, jangan sok gaya hidup mewah yang akhirnya nyusahin orang lain. Ditambah banyak gaya pengen foto kelulusan sekolah pakai foto wisuda sampai jutaan. Heh, lu yang masih SMP SMA, lu belum kuliah. Wisuda itu buat mahasiswa, bukan buat anak SD, SMP, SMA, apalagi anak TK, termasuk sekolah-sekolah yang ngadain acara-acara gitu yang gua tahu niat lu pengen cari duit dari mahasiswanya. Sebenarnya gua kesian sama dia, ini masih di bawah umur, tapi gara-gara tingkahnya akhirnya kena hujat sama satu Indonesia. Untuk ibu sama adeknya, yang namanya foto wisuda itu buat kenangan dipajang di rumah biar dilihat orang, wih anak gua sarjana. Permasalahannya kalau misalkan foto wisuda pas sekolah tapi nggak punya rumah karena rumahnya digusur, mau dipajang di mana? Guys, aku mau kasih tahu sama kalian ya. Perempuan kecil itu yang membantah KDM itu sudah dewasa, bukan anak-anak lagi. Dan dia sudah umurnya 20 tahun. Nah itu dia, udah dewasa dong, bukan remaja lagi. Kenapa kemarin saya bilang begitu? Karena diisukan dia baru 16 tahun. Dia sudah lulus tahun kemarin dan dia kerjanya untuk mengiklankan masalah pinjaman online. Dan dia jadi marketingnya. Coba itu. Dan dia berani untuk berspeak up tapi dengan cara yang salah menurut saya. Anak ini jangan dikasih panggung karena ini tidak memberikan efek positif bagi generasi bangsa lainnya. Tolong podcast, TV nggak usah ngundang orang ini. Karena apa? Ini bukan contoh yang baik untuk perkembangan anak-anak kita di generasi strawberry ini. Dan dia sudah menjadi bintang iklan, sudah bisa mencari uang oleh dirinya sendiri. Jadi bukanlah kategori remaja apalagi anak-anak. Anak ibu kalau modelnya begini, kan ini harus dibenerin. Rumah nggak punya, ya kan? Sekarang kontrak udah punya uang kontraknya? Iya masih nyicil sih, baru ngambil berapa bulan. Ibu nyicil berapa bulan? Udah kalau gitu saya nggak usah bantu ibu deh. Nggak gitu Pak, kan saya waktu dibikin video TikTok itu kan captionnya itu kan bukan untuk meminta kerohiman atau apapun. Saya itu cuma minta keadilan aja Pak. Yang minta adil apa? Ya Bapak kan bisa lihat dulu latar belakang saya, misalnya saya miskin atau enggak, terus mampu bayar atau enggak. Kamu miskin nggak? Iya, miskin. Saya mampu. Kenapa miskin? Pengen hidup bergaya, sekolah harus ada perpisahan. Nah, mindset orang miskin lagi tuh apa? Lebih peduli gengsi. Nah ini yang mematikan. Karena orang miskin itu lebih peduli gengsi dibanding kehidupan dia di kedepannya. Dibanding dia berinvestasi, lebih penting apa? Gengsi duluan. Yang penting gua keren, yang penting orang lain nganggap gua keren. Itu udah titik terakhir gua. Dia nggak mau jaga dirinya, dia nggak mau bentengin bahkan dirinya secara finansial. Bahkan penting gengsi nomor 1. Punya uang sedikit, ayo kita syukuran ya kan. Punya uang sedikit, ayo beli HP baru. Punya uang sedikit, ayo beli motor baru. Banyakin terus aja gengsinya, maka lu akan semakin miskin. Ternyata semuanya kena prank sama nih anak ini ya. Gimana nggak kena prank nih? Kita semuanya sudah menduga dari ceritanya, dari wawancaranya dengan KDM. Ternyata dia sudah lulus SMA setahun yang lalu. Kemudian kenapa ketika dia berbicara dengan KDM dia masih menginginkan perpisahan, wisuda dan lain-lain. Yang kedua, ternyata dia itu sudah usianya 20 atau 22 tahun gitu, sehingga kategorinya sudah kategori dewasa. Yang ketiga, makanya dia bilang 1 juta doang. Ternyata dia adalah bintang beberapa iklan, diantaranya adalah pinjol, kemudian sering seliweran lah masuk di TV acara apalah, Take Me Out atau apa itu ya. Udah nggak usah dibahas lagi. Anak itu sudah punya jalurnya sendiri-sendiri, tidak seperti yang kita sangka. Ini nih akibat standar TikTok. Buat adanya kurang-kurangin scroll TikTok. Jangan berharap lu ngikutin gaya orang-orang di TikTok biar hidup lu mewah, tapi kenyataannya susah. Mending gak usah. Udah deh, gak usah ngikutin gaya hidup orang lain. Kalau memang gak ada, sudah bilang gak ada. Jangan sampai ngerepotin segala minta foto sampai berjuta-juta. Ngerepotin orang tua lu. Abis ini lu mau minta apa? Mau ngerengek biar minta iPhone. Mau ngebakar rumah biar dibeliin motor. Mau mukul ibunya gara-gara buat skincare. Kalau dinasehatin orang itu dengerin, jangan sampai omongan yang viral kemarin kejadian sama lu. Kalau bukan donatur, jangan ngatur. Yang ujungnya rumahnya digusur. Usai berdebat dengan Deddy Mulyadi, gadis cilik Aura
mendapati bantuan uang dari Deddy Mulyadi untuk rumahnya yang tengah digusur oleh pemerintah. Aura yang viral di media sosial mengaku dirinya dan keluarganya miskin. Ternyata wanita ini pernah membintangi salah satu iklan pinjol terkenal. Pernah juga menjadi pemain sinetron di salah satu stasiun TV ternama. Dan pernah juga menjadi talent bayaran di beberapa acara TV seperti Take Me Out dan beberapa podcast artis ternama. Nama Aura menjadi ramai dibincangkan karena gaya bicara dia yang terkesan arogan dan sok kaya. Ditambah lagi, gaya hidup dan cara berpakaian Aura yang dinilai sangat mewah dan menarik perhatian publik. Tak hanya itu, Aura juga sempat terekam kamera sedang berbelanja di salah satu mal mewah di daerah Jakarta. Tentu itu menjadi sorotan netizen dan awak media. Sudah keluar sekolah, dia sudah punya pekerjaan. Jadi talent kan? Jadi talent yang saya lihat kalau di YouTube itu talent salah satu pinjol ya. Salah satu pinjol dan pernah jadi artis saya lihat. Apa figuran nih Pak ya? Figuran. Waktu sekolah pun sudah jalan dia tuh. Dan dia berbakat lah ya dalam ada seni. Bakatnya ada di situ betul. Sekolah sudah biasa sudah jadi figuran. Artinya beberapa izin itu untuk mengikuti itu. Syuting lah bahasanya. Orang ini tuh juga mewakili banyak orang di Indonesia loh. Ya orang-orang yang merasa terwakilkan sama orang ini adalah orang-orang yang karakternya sama dengan dia gitu ya. Dimana sudah tahu hidupnya susah tapi lebih mengutamakan dan mementingkan keinginan dibanding kebutuhan. Gak heran kalau di Indonesia ini yang namanya pinjol itu bisa berkembang biak dengan pesat. Karena memang marketnya di Indonesia ini besar sekali gitu. Banyak orang yang rela melakukan pinjol hanya untuk memenuhi egonya, keinginannya, dan gengsinya dibanding harus memprioritaskan kebutuhan primernya gitu. Ya gampang, nanti kalau udah belangsak gitu ya, tinggal nyalahin pemerintah. Padahal ya, ketika kita susah itu nggak selalu dikarenakan kebijakan pemerintah. Itu juga bisa disebabkan oleh diri kita sendiri gitu. Ya, salah satunya fenomena semacam ini gitu. Lebih mengutamakan dan mementingkan keinginan dibanding kebutuhan. Salah satu fenomena yang ada di Indonesia, guys. Oh, waktu itu awalnya tuh datang ke sana kan diundang. Saya pikir bakal ngebahas tentang masalah penggusuran. Nggak taunya malah ditembak ke masalah wisuda. Dan itu tuh aku nggak ada sama sekali, nggak tahu kalau misalnya topik itu bakal ke wisuda. Jadi di postingan gue yang kemarin yang viral banget itu mengenai ada seorang perempuan yang dia berdiskusi dengan Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat ya, yang mempermasalahkan kenapa wisuda di sekolahan itu dihilangkan dan kenapa rumahnya digusur. Itu ada beberapa orang yang komen mengatakan bahwa udahlah Cok, nggak usah dibahas berlebihan karena kasihan dia masih kecil. Yang pertama, nanti mentalnya kena. Dan yang kedua, kita harus apresiasi karena walau bagaimanapun dia mau mengungkapkan pendapat dan memperjuangkan apa yang menjadi haknya gitu, apa yang dia pikir menjadi haknya. Oke, gue jawabnya. Yang pertama, saya bukan Kak Seto, jadi kesehatan mental anak itu bukan urusan saya. Dan Anda salah sasaran berharap saya memiliki perilaku yang mulia seperti Kak Seto gitu. Jadi berarti Anda belum kenal siapa itu, cukup ya. Yang kedua, saya itu komedian. Tugas saya itu cuman ngelucu aja. Kalau misalnya saya lihat ada sebuah situasi dan saya pengen ya, saya lihatnya ada sebuah situasi yang berpotensi untuk saya bikin jadi kelucuan dan saya pengen, ya saya lucuin gitu. Kesehatan mental orang yang saya lucuin itu bukan jadi tanggung jawab saya. Karena kalau kesehatan mental orang yang saya lucuin itu jadi tanggung jawab saya, ya saya jadi psikolog. Dan yang ketiga, ini juga yang harus kita semua paham. Kebebasan berpendapat itu berlaku dua arah. Anda bebas mengungkapkan pendapat Anda di sosial media. Tapi yang mendengar juga bebas dong untuk mengatakan pendapat Anda goblok.